Hai anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Kali ini kita sudah masuk ke materi bilangan pecahan. Materi-materi yang akan kita pelajari dalam bilangan pecahan ada 5. Yang pertama menyatakan bilangan pecahan, yang kedua pecahan senilai, yang ketiga menyederhanakan pecahan, yang keempat jenis-jenis pecahan, dan yang terakhir mengubah pecahan. Dalam materi ini, Bu Guru akan membagi menjadi 2 pertemuan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sampai di jenis-jenis pecahan. Materi mengubah pecahan akan Bu Guru bahas di pertemuan selanjutnya. Mari kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada contoh-contoh cara menyatakan bilangan pecahan. Misalnya, yang pertama, di sini ada 4 daerah dengan daerah 1 berbayang. Di sini ada berbayang 1 dengan 4 daerah yang sama. Maka luas daerah berbayangnya 1 dari 4 bagian yang sama. Ya, di sini ada 1 yang berbayang. Sehingga bentuk bilangan pecahannya menjadi 1/4 bagian. Yang kedua, di sini ada 6 daerah yang sama, kemudian ada 2 yang berbayang. Maka 2 dari 6 bagian yang sama, bentuk pecahannya menjadi 2/6 bagian. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada 5 daerah yang sama. 5 daerah yang sama, kemudian ada 2 daerah yang berbayang, maka bentuk pecahannya 2/5 bagian. Angka-angka tadi inilah yang disebut dengan bilangan pecahan. 1/4, 2/6, 2/5. Itu yang dinamakan dengan bilangan pecahan. Cara penyebutan dari bilangan pecahan tersebut harusnya sudah pernah dibahas dari SD ya, tapi di sini Bu Guru perjelas lagi. Yang seperti ini dibaca 1/4. Ini 2/6 dan yang ini 2/5. Bilangan di atas tanda per, bilangan yang ada di atas tanda per itu dinamakan pembilang, kemudian bilangan yang di bawah tanda per dinamakan dengan penyebut. Perhatikan pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut. Pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Kesimpulannya, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi ada bilangan A, ada bilangan B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A di sini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Seperti itu cara menyatakan bilangan pecahan. Yang kedua ada pecahan senilai. Pecahan senilai atau ekuivalen dapat dijelaskan seperti gambar berikut. Yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama. Ya, berikut adalah contoh-contohnya. Di sini Bu Guru bacakan contohnya dulu, nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Jadi yang dimaksud dengan pecahan senilai 1/2, dia senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Atau cara menuliskannya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Cara menentukannya nanti ada di slide selanjutnya ya. Kemudian contoh selanjutnya ada 1/3, ada 2/6, ada 3/9 ya. Cara penulisannya seperti ini. 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9. Ada contoh selanjutnya juga 1/4 senilai dengan 2/8 senilai juga dengan 4/16. Cara penulisannya 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Apa syarat 2 pecahan dapat dikatakan senilai? Nah, cara menentukannya, pecahan tersebut apakah dia senilai atau tidak? Cara menentukannya seperti berikut. Kita bisa membuktikannya dengan cara dikali silang. 1 dikali 4, 2 dikali 2. Syaratnya adalah jika setelah kita kalikan silang, hasil dari angkanya harus sama. Kalau hasilnya sudah sama, maka dia bernilai benar. Artinya dia benar adalah pecahan senilai. Tapi setelah kita, kalau misalkan setelah kita kalikan,
Misalkan kita kalikan silang, ternyata di sini hasilnya tidak sama, maka dia bernilai salah atau dia bukan pecahan senilai. Seperti itu ya. 1/3 2/6, di sini kita kali silang 1 kali 6, 3 dikali 2, 1 dikali 6 6, 3 dikali 2 6. Nah, karena dia sama maka dia bernilai benar. Artinya 1/3 dan 2/6 adalah benar pecahan senilai. Kesimpulannya A per B sama dengan C per D jika A dikali D sama dengan B dikali C ya. Jadi cara menentukan apakah pecahan tersebut dia senilai atau tidak adalah kalian bisa buktikan dengan cara dikali silang. Kalau misalkan setelah dikali silang hasilnya sama, maka dia benar adalah pecahan senilai. Tapi kalau misalkan setelah kamu kali silang ada hasil yang berbeda, maka berarti dia salah atau artinya dia bukan pecahan senilai. Di sini syaratnya adalah B dan D atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tadi adalah cara membuktikan apakah dia benar pecahan senilai atau tidak. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Nah, misalkan di dalam soal kamu diberikan satu pecahan, disuruh mencari pecahan yang senilai dari pecahan yang diketahui. Nah, caranya adalah kita bisa gunakan dikalikan atau dibagi. Syaratnya adalah penyebut dan pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, atau pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Itu adalah cara untuk memperoleh pecahan senilai ya. Caranya adalah kita bisa kalikan atau kita bisa bagikan dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. 1/2 sama dengan, nah di sini dikalikan dulu ya. Di sini contohnya yang pertama dikalikan, yang kedua masing-masing dibagi. Contoh yang pertama dikali 2. 1 dikali 2, 2 kali 2 4. Maka 2/4 adalah senilai dengan 1/2. Seperti itu cara menentukan pecahan yang senilai. Misalkan 1/3. 1/3 di sini dikali 2. Dikali 2, 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Maka 2/6 adalah pecahan yang senilai dengan 1/2. Contoh yang ketiga, 1/4 sama dengan, di sini masing-masing angkanya dikali 2. 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. Maka 2/8 senilai dengan 1/4. Contoh yang kedua yang di bawah sini, ini masing-masing semua dibagi. Jadi syaratnya tadi seperti Bu Guru bilang, cara menentukannya bisa dikalikan atau bisa dibagi. Syaratnya harus dengan bilangan yang sama. Bilangannya berapa Bu Guru? Bebas. Ya, bilangannya boleh berapa saja, intinya sama. Misalkan 4/8. Nah, di sini sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2, 8 dibagi 2, 4. Berarti 2/4 senilai dengan 4/8. Atau 3/9. 3/9 sama-sama dibagi 3 sama dengan 3 bagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Maka 1/3 senilai dengan 3/9. Kemudian 4/16. Di sini sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 2, 16 dibagi 2 8. Maka 2/8 senilai dengan 4/16. Seperti itu cara menentukan pecahan yang senilai. Kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama kecuali 0, atau tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan ada soal disuruh menentukan, tentukanlah pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut. Misalkan 1/2. Nah, di sini cara menentukannya bisa kamu kalikan dengan bilangan berapapun. Bisa selain 2 ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Syaratnya hanya satu, yaitu harus sama. Pengali untuk pembilangnya dan penyebutnya harus dengan bilangan yang sama. Seperti itu. Materi yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Perhatikan 4/8. Cara menyederhanakan bisa kita bagi dengan bilangan yang sama sampai bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi. 4/8 bisa dibagi 2 dulu.
dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. Nanti hasilnya 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Hasilnya 2/4. Ternyata 2/4 ini masih bisa dibagi lagi, masih bisa dibagi 2 menjadi 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sampai di 1/2. Kalau misalnya kamu menemukan angka yang ternyata masih bisa lagi dibagi, masih bisa ada angka yang bisa dibagi, bagi lagi, berarti dia belum mencapai pecahan yang paling sederhana. Tapi kalau misalkan sudah sampai di angka terakhir, tidak ada lagi bilangan yang bisa dibagi, maka dia selesai di situ. Berarti bilangan tersebut adalah penyederhanaan atau bilangan yang paling sederhana dari pecahan yang diketahui. Jadi 4/8 bentuk sederhananya adalah 1/2. Bentuk sederhana dari 48 adalah 1/2. Bu Guru, bagaimana jika saya langsung bagi 4? Misalnya 4/8 langsung dibagi 4. Boleh dong. Silahkan bagi dengan bilangan. Intinya bilangan tersebut harus bisa dibagi oleh penyebut dan pembilangnya. Satu bilangan tersebut bisa membagi penyebut dan pembilang. Silahkan pilih angka, mau dari yang kecil dulu atau mau langsung pilih angka yang besar, bebas ya. Intinya sampai di angka terakhir harus bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi. Seperti itu. Contoh yang kedua, 12/54. Nah, di sini bisa dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu. 12 dibagi 2, 6. 54 dibagi 2, 27. Ternyata 6 sama 27 masih bisa dibagi 3. Sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 2/9. 2/9, 2 bisa dibagi 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2. 9 bisa dibagi 3, tapi 2 tidak bisa dibagi 3. Maka dia selesai di sini. Syaratnya tadi apa Bu Guru bilang? Syaratnya adalah kita harus mencari bilangan yang sama, yang bisa membagi penyebut dan pembilangnya. Tidak boleh angka yang berbeda. Kalau misalnya sudah menemukan yang seperti ini, tidak bisa, atasnya masih bisa tapi bawahnya tidak ada, atau yang di bawahnya masih bisa dibagi tapi tidak sama dengan yang di bagian atasnya, berarti dia sudah mencapai bentuk paling sederhana. Berarti bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai memperoleh bentuk sederhana, ya. Seperti itu. Perhatikan pecahan bentuk sederhana berikut. Penyebut dan pembilang pada setiap pecahan tidak memiliki faktor kecuali 1. Ya. Jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi bentuk yang paling sederhananya itu nanti dia tidak memiliki faktor lain selain 1. Kalau dia masih memiliki faktor selain 1, berarti dia belum mencapai bentuk paling sederhana. Begitu ya. Yang keempat, ada jenis-jenis bilangan. Nah, jenis-jenis bilangan di sini ada 5. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan yang seperti biasa yang Bu Guru jelaskan tadi, misalkan 1/2, 2/3, 3/2. Nah, pecahan di sini, pecahan biasa dibagi menjadi pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pada pecahan murni, nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebut. Yang dimaksud dengan pecahan murni adalah nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Sedangkan pecahan yang tidak murni dikatakan pecahan yang tidak murni karena nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah pecahan biasa. Yang kedua, ada yang disebut dengan pecahan campuran. Ada angka di bagian depannya seperti ini. Pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Seperti ini ya bentuknya, contoh dari pecahan campuran. Cara mengubahnya nanti akan kita pelajari di mengubah pecahan di materi selanjutnya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pecahan desimal. Bentuknya seperti ini ya.
0,1 dibaca 0,1, 1,32 atau 0,562 seperti itu. Kemudian ada juga jenis pecahan persen. Angka kemudian ada tanda seperti ini, persen. Persen artinya per 100. Kemudian ada per mil. Per mil dilambangkan dengan tanda seperti ini, sama dengan persen, angka kemudian ditaruh lambang per milnya di belakang. Misalnya 10 per mil berarti 10 per 1000. Per mil 1000 ya, persen per 100. Seperti itu. Ini adalah contoh dari jenis-jenis pecahan. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil akan Bu Guru bahas di materi selanjutnya. Mari perhatikan 3 pecahan berikut yang akan kita ubah menjadi pecahan senilai. Misalnya 1/3 dan 8/12. 1/3. Di sini kita akan mencari pecahan senilainya. Di sini Bu Guru gunakan kali ya semua. 1/3 dikali 2, 1/3 dikali 3, 1/3 dikali 4. Nanti pecahan-pecahan yang senilai dengan 1/3 nanti didapat 2/6, 3/9, dan 4/12. Bu Guru, bagaimana kalau saya mau pakai angka lain? Boleh dong? Boleh ya. Di sini silakan bebas mau gunakan angka berapa saja. Di sini juga kalau misalnya angkanya bisa dibagi, boleh dibagi dengan bilangan yang sama. Intinya di sini harus sama. Kalau di atasnya 2 berarti di bawah juga harus 2. Kalau 3 berarti 3 juga di bawahnya. Seperti itu. Kalau misalkan kamu gunakan angka lain berarti harus sama di atas dan di bawahnya. Itu cara menentukan pecahan yang senilai. Yang B, pecahan yang senilai dengan 8/12. Nah, di sini contoh yang kedua digunakan bagi. 8/12 sama-sama dibagi 2 menghasilkan 4/6. Bisa juga dibagi 4, 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3. Maka pecahan yang senilai dengan 8/12 sama dengan 2/3. Yang terakhir dikali. Ya, seperti Bu Guru bilang, boleh dikali, boleh dibagi, bebas. Intinya angka sama. 8/12 sama-sama dikali 2. Menjadi 16/24. Angka-angka inilah yang disebut dengan pecahan yang senilai dengan 8/12. Seperti itu ya. Sekian dulu materi tentang bilangan pecahan. Nanti lanjutan dari materi bilangan pecahan nanti akan Bu Guru bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik.